Geger sengketa lahan, warga gugat PT Sungai Rangit ke Pengadilan Negeri Kobar. Sengketa lahan antar Kuasa warga hukum yang penggugat gugat PT saat Sungai Rangit ditemui awak media menjelaskan Udah sampai tentang mana sejauh mana perkembangan perkembangan kasus kasus ini, Bang? tersebut. Hari ini tadi sudah ada persidangan lanjutan sidang mediasi di pengadilan. Tergugat PT Sungai Rangit tidak hadir juga. Hari ini tadi hanya mereka datang kemudian kirimkan surat, masukan surat. Kami sampaikan tadi ke hakim mediator bahwa mereka ini sebenarnya datang, yang masuk ke ruangan dan hakim sempat mempertanyakan juga. Nah, terhitung PT Sungai Rangit ini sudah 2 kali berturut-turut berarti tidak hadir dalam persidangan, sehingga mediasi tadi sudah dihentikan oleh hakim mediator dan tergugat dinyatakan tidak beretikat baik dalam mediasi. Berkaitan dengan kesimpulan tidak beretikat baiknya tergugat dalam mediasi, tentu ada konsekuensinya. Nanti ketika sidang pertama dalam pokok perkara, hakim ya ada kewajiban lah untuk menyampaikan bahwa tergugat tidak beretikat baik dalam proses mediasi. Saya kira akan ada konsekuensinya tersendiri terhadap pokok perkara. Berapa kali mediasi kemarin tuh, Bang? Mediasi ini tadi ketiga. Mediasi pertama mereka hadir, didampingi oleh kuasa hukumnya. Di mediasi pertama itu sebenarnya mereka ini mengusulkan agar para pihak ini mengajukan resume perdamaian, yang sebetulnya dari kami penggugat merasa sudah tidak perlu menyampaikan itu karena sudah pernah ada proses perdamaian mediasi di desa ataupun pihak yang bersengketa secara langsung tapi gagal. Nah, tapi waktu itu oleh tergugat PT Sungai Rangit ini tetap bertahan dengan dalih itu adalah ketentuan peraturan Mahkamah Agung begitu nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Harus menyampaikan resume mediasi yang kemudian kami pun ya sudah mengikuti apa yang diusulkan oleh tergugat itu. Tapi ternyata di mediasi kedua dan mediasi ketiga seperti tadi dijelaskan, ternyata justru mereka yang tidak hadir. Mereka sudah tidak hadir, kemudian tidak juga mengajukan resume perdamaian. Sekali lagi, saya kira itu akan ada akibat hukum tersendiri dalam persidangan pokok perkara nanti. Selama mediasi, pihak terkait selalu mangkir. Keputusan apa dari pihak mediator untuk sanksi pihak PT tersebut? Mereka pernah hadir sekali, cuman 2 kali kemudian tidak hadir dalam proses mediasi itu. Berdasarkan peraturan yang berlaku ya, Perma nomor 1 tahun 2016. Itu disebutkan di sana bahwa kalau hakim mediator menyatakan atau berkesimpulan bahwa tergugat tidak beretikat baik dalam mediasi, maka dalam sidang pertama dalam pokok perkara hakim majelis itu harus menegaskan atau harus menyatakan bahwa tergugat tidak beretikat baik dalam mediasi. Kemudian ada sanksi yang lain, kalau saya tidak salah ada yang berkaitan dengan biaya perkara, kemudian ada juga berkaitan dengan pokok perkaranya itu sendiri. Hakim, kami tentu saja berharap ya hakim harus fair gitu ya untuk menilai itu bahwa kami tergugat sudah menempuh upaya mediasi ini dengan sangat beretikat baik. Kami menyampaikan waktu sidang pertama itu ada tergugat menyampaikan itu bahwa menyampaikan atau menyarankan di dalam forum mediasi agar resume mediasi itu tidak sama atau ada perbedaan dengan tuntutan di dalam gugatan. Itu sudah kami penuhi. Artinya yang di dalam gugatan itu kami tuntut sejumlah ganti rugi misalnya, itu kemudian kami jauh sekali. Nah, itu yang sebetulnya yang harus ditelaah lebih lanjut oleh tergugat, tapi sekali lagi karena mereka tidak beretikat baik karena tidak hadir dalam mediasi, maka itu tidak tersampaikan. Kami pun merasa sia-sia juga buat resume mediasi itu. Ngapain? Mereka sudah tidak hadir begitu meskipun mereka yang mengusulkan. Langkah-langkah sebagai kuasa hukum penggugat, langkah-langkah apa supaya hak milik kliennya kembali dari pihak tergugat? Langkah-langkahnya, Bang?
di dalam gugatan kami itu memang kami sampaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Tentu saja tuntutan kami agar tanah klien, hak dari klien kami ini untuk dikembalikan, hal yang sudah dikuasai, objek yang sudah dikuasai oleh tergugat PT Sungai Rangit. Kemudian dari perbuatan PT Sungai Rangit ini yang menghalang-halangi atau bahkan melarang klien kami ini untuk masuk untuk mengelola tanah haknya itu, sudah muncul banyak sekali kerugian, baik itu secara material maupun imaterial. Secara material ada sejumlah uang, kalau saya tidak salah itu lebih kurang 280 juta. Kemudian itu termasuk imaterialnya begitu. Hal yang juga menjadi pertimbangan kami ini adalah persoalan ini sudah menyebar di masyarakat, seolah-olah klien kami ini mengklaim tanah yang bukan miliknya. Artinya ada rasa malu, rasa tercemar juga oleh karena ada klaim masyarakat seperti itu karena munculnya sengketa ini. Jadi memang sebelumnya sudah ada proses di desa begitu, jadi memang potensi untuk diketahui khalayak itu terbuka luas begitu. Terkait masalah HGU itu gimana PT Sempurna itu Bang, Sungai Rangit? Iya, ada pembicaraan tentang itu, isu sebetulnya yang harus dibuktikan lebih lanjut di dalam proses peradilan. Kami pernah menyampaikan dalam proses mediasi di desa bahwa dalih yang disampaikan oleh tergugat PT Sungai Rangit ini untuk menguasai lahan klien kami itu adalah bahwa objek itu ada di dalam HGU mereka. Padahal setelah dicek lebih lanjut, belum ada penyelesaian hak terhadap pemilik asal. Untuk sebagai catatan, klien kami ini juga adalah pembeli daripada lahan itu dari pihak lain. Nah, pihak lain yang pemilik asal ini belum pernah ada penyelesaian hak dari PT Sungai Rangit. Kalau begitu, HGU yang sudah diterbitkan sementara masih ada hak pihak lain atau hak masyarakat di dalam lahan itu, atau katakanlah misalnya HGU itu lahan yang diberi yang dikuasai oleh perusahaan itu HGU-nya menjadi cacat dalam penilaian kami ya. Oleh karena semua hak masyarakat itu mestinya sudah diselesaikan terlebih dulu baru HGU terbit. Ini terbalik. Ternyata mereka menyampaikan ini ada HGU-nya, akan tetapi ternyata ada hak masyarakat yang belum terselesaikan di situ. Menurut kami secara hukum itu bermasalah. Kami akan coba menindaklanjuti itu. Terakhir Bang, ada harapan Bang? Kami tentu saja berharap PT Sungai Rangit dia menyadari ini kami memahami PT Sungai Rangit ini adalah perusahaan besar. Melawan masyarakat seperti ini sebenarnya nggak level. Jadi agar tidak begitu terlihat arogansi daripada perusahaan, ada baiknya PT Sungai Rangit untuk mempertimbangkan ulang berkaitan dengan perkara ini. Berikanlah hak masyarakat yang memang betul-betul haknya. Sebagai catatan lagi, ini sebenarnya ketika mediasi di desa itu sebenarnya pembuktian itu sudah bisa melalui pembuktian sebenarnya sudah bisa disimpulkan semua. Perusahaan itu tidak punya hak di situ itu, GRTT-nya tidak ada, ruginya tidak ada, kemudian tentang HGU tadi yang disebutkan itu juga sempat dibicarakan waktu itu. Di perusahaan pun ada terbelah, ada yang menyatakan itu masuk HGU, ada yang menyatakan tidak masuk HGU. Begitu juga dengan pemilik asal yang sudah dihadirkan, berikut juga saksi-saksi perbatasan itu menyatakan bahwa itu benar punyanya pemilik asal yang kemudian dialihkan kepada klien kami, tapi dibantah atau disangkal oleh perusahaan PT Sungai Rangit. Padahal GRTT tadi yang disebutkan itu yang dimiliki oleh PT Sungai Rangit itu lahannya itu batasnya itu sampai kepada batas lahan daripada klien kami. Artinya tidak sampai kepada klien kami. Artinya lagi perusahaan tidak memiliki alat hak apapun untuk menyatakan bahwa lahan itu sudah sah milik PT Sungai Rangit karena belum ada GRTT atau ganti rugi apapun kepada klien kami ataupun pemilik asal sebelumnya. Ya, gitu ya. Pangkalan Bun Tipikor Investigasi News.id Jurnalis Ari Gajah Mada.